she's sweet but a psycho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Charles Saputra dengan NPM S1I020054 dari Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membahas tentang pertama tentang ekosistem pada mangrove, yang kedua itu tentang ekosistem padang lamun, yang terakhir yaitu adalah ekosistem daripada terumbu karang. Baik, yang pertama yaitu adalah hutan bakau atau disebut juga dengan hutan mangrove, merupakan adalah hutan yang tumbuh di air payau, yaitu pertemuan antara air asin dan air tawar, dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat mana terjadinya pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindungi dari gempuran ombak maupun di sekitar muara sungai. Air melambat dan mengendap lumpur di bawahnya dari hulu. Baik, pada ekosistem bakau sendiri sangat bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya abrasi tanah, salinitas tanahnya yang sangat tinggi, serta mengalami daur penanganan oleh pasang surut air laut. Hanya sedikit jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat ini semacam ini, dan jenis-jenisnya kebanyakan bersifat khas. Hutan bakau karena telah terlewati oleh proses adaptasi dan evolusi. Dan persebaran hutan mangrove. Hutan bakau menyebar luas di bagian yang cukup sangat panas di dunia, terutama di sekeliling khatulistiwa, yaitu di wilayah tropika dan subtropika. Luas hutan bakau di Indonesia sendiri yaitu antara 2,5 hingga 4,5 hektar, merupakan mangrove yang terluas di dunia, melebihi Brazil yang cuma 1,3 hektar, dan Nigeria cuma 1, juta hektar, dan terakhir yaitu Australia 0,97 hektar. Luas bakau di Indonesia sendiri mencapai 25% dari total mangrove di dunia, namun sebagiannya kondisinya sedang kritis. Adapun zonasi dan vegetasi dari mangrove itu sendiri yang biasanya berlapis-lapis, mulai dari bagian terluar yang terpapar oleh gelombang laut dan hingga kedalaman yang relatif kering. Biasanya pada bagian terluar yang kerap sekali digempur oleh ombak yaitu jenis dari bakau Rhizophora sp. Sedangkan bakau Rhizophora acuculata dan Rhizophora muscurata yaitu tumbuh di atas tanah yang berlumpur, dan sedangkan dari bakau Rhizophora stylosa dan pripat atau dalam kurungnya adalah Sinorita alba yaitu tumbuh di atas pasir berlumpur pada bagian laut yang lebih tenang dan hidup. Sedangkan ada juga yaitu adalah Avicennia alba atau mangrove jenis dari api-api hitam, yaitu menghuni zona terluar dari atau zona pioner ini. Dan ada juga pada bagian yang lebih dalam yang masih tergenang oleh pasang tingginya air laut biasa ditemui campuran bakau, yaitu adalah Rhizophora muscurata dengan jenis-jenis kendeka atau dalam kurungnya ada Brugueria sp, Cabao atau Aegrechias corniculata dan lain-lainnya. Sedangkan di dekat tepi sungai yang lebih tawar airnya biasa ditemui adalah nipah, yaitu atau nama ilmiahnya adalah Nympha fruticans, dan Pidada dalam kurung Soniratia celularis, dan Bintaro dalam kurung yaitu Kerbera spp. Hampir semua tipe dari jenis mangrove yaitu berkembang biak dengan menggunakan biji. Biji tersebut biasanya disebut dengan propagule. Pada sejatinya semua dari jenis mangrove itu memiliki perbedaan tipe-tipe jenis akar. Yang pertama yaitu adalah jenis akar dari akar fasa atau napas. Biasanya akar ini dihuni oleh jenis dari Avicennia alba, Xylocarpus mollecosensis, dan Sinorita alba. Yang kedua yaitu adalah akar lutut. Biasanya ini dihuni oleh dari genus Bruguera. Dan ketiga yaitu adalah dari akar tunjang, yaitu dihuni oleh spesies dari genus Rhizophora. Dan keempat yaitu adalah akar papan yang biasanya dihuni oleh tipe dari mangrove Xylocarpus granatum. Yang kelima yaitu ada akar gantung yang dihuni oleh biasanya itu adalah Rhizophora avicennia dan Acanthus. Dan terakhir yaitu adalah akar banir. Akar banir sendiri dihuni oleh Bruguera gimonriza dan Sirop decandra. Manfaat dari hutan bakau sendiri yaitu adalah sebagai tempat daripada spesies berikut, yaitu mulai dari biawak air, kepiting bakau, udang lumpur, seafood bakau, dan terakhir yaitu serta berbagai jenis-jenis ikan. Sedangkan fungsinya itu adalah hutan bakau sendiri berfungsi untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta
serta meredam gelombang besar yang masuk ke dalam seperti tsunami. Baik, yang kedua yaitu adalah ekosistem daripada Padang Lamun. Padang Lamun sendiri adalah ekosistem yang sangat khas di laut dangkal pada wilayah perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi oleh tumbuhan lamun. Sekelompok tumbuhan anggota berbangsa Alismat Ales yang terdapat di air asin. Padang Lamun biasanya hanya dapat terbentuk pada bagian perairan laut dangkal. Biasanya itu adalah kurang dari 3 meter, namun dasarnya tidak pernah terbuka dari perairan yang selalu tergenang. Ia dapat dianggap sebagai ekosistem mangrove walaupun Padang Lamun berdiri sendiri. Padang Lamun juga dapat dilihat dari sebagai ekosistem yang antara ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang. Lamun adalah sumber pakan terutama bagi hewan hiu. Padang Lamun sendiri sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup daripada terumbu karang karena sebelum zat-zat halus yang berbahaya menuju ke permukaan terumbu karang itu terlebih dahulu disaring oleh Padang Lamun itu sendiri. Selain bermanfaat bagi kelangsungan hidup terumbu karang, Padang Lamun juga bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dari alam. Wilayah persebaran Padang Lamun dapat ditemukan di seluruh perairan dangkal termasuk Indonesia. Di sini juga terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daripada pertumbuhan lamun, yaitu adalah pertama, perairan laut dangkal yang berlumpur yang mengandung pasir. Yang kedua yaitu ada kedalaman tidak dapat melebihi dari 10 meter agar cahaya dapat terus tembus ke dalam dasar laut. Yang ketiga yaitu suhu. Yang keempat yaitu adalah kadar garam, dan terakhir yaitu adalah kecepatan arus. Dan adapun fungsi daripada Padang Lamun tersebut yaitu adalah sebagai tempat berkembang biaknya ikan-ikan kecil dan udang-udangan. Yang kedua sebagai perangkap sedimen sehingga terhindar dari erosi. Yang ketiga yaitu sebagai penyedia bahan makanan bagi biota laut. Yang keempat yaitu bahan baku pupuk, dan terakhir yaitu adalah bahan baku daripada kertas. Baik, yang ketiga adalah tentang ekosistem daripada terumbu karang. Apa itu terumbu karang? Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan jenis tumbuhan alga yang biasa disebut dengan Zooxanthellae. Terumbu karang sendiri yaitu adalah termasuk dalam jenis filum Cnidaria dari kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Kelas Anthozoa sendiri tersebut terdiri daripada 2 subkelas yaitu Hexancoralia dan Octocoralia. Yang keduanya dibedakan secara asal-usul dan morfologi dan fisiologinya. Pada awal mulanya, karang sendiri terbentuk oleh ribuan hewan kecil yang disebut polip. Dalam bentuk sederhana, karang tersebut terdiri dari satu polip yang mempunyai bentuk tubuh seperti tabung dengan mulut yang memiliki tentakel. Namun pada kebanyakan spesies satu individu polip karang berkembang menjadi di banyak individu yang disebut koloni. Hewan ini memiliki bentuk unik dan berwarna yang beraneka rupa serta dapat menghasilkan CaCO3. Terumbu karang sendiri memiliki habitat berbagai spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan mikroorganisme laut yang lainnya yang belum kita ketahui. Habitat daripada terumbu karang tersebut pada umumnya hidup di pinggir laut atau daerah yang masih terkena cahaya matahari kurang dari 50 meter ke bawah permukaan laut. Beberapa tipe terumbu karang tersebut dapat hidup di dalam jumlah laut yang tidak memerlukan cahaya. Terumbu karang tersebut tidak bersimbiosis dengan Zooxanthellae dan tidak membentuk karang. Terumbu karang itu sendiri terdapat terjadinya itu fotosintesis, yaitu yang terjadi oleh alga. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia dan 60.000 km persegi diantaranya itu adalah khusus untuk daripada terumbu karang. Manfaat daripada terumbu karang sendiri yaitu adalah sebagai tempat hidup bagi ikan yang dibutuhkan oleh manusia dalam bidang pangan seperti ikan kerapu, ikan baronang, ikan ekor kuning, dan ikan batu karang. Kedua yaitu adalah sebagai wisata bahari yang dapat dilihat dari keindahan alam bawah lautnya. Yang terakhir yaitu adalah sebagai penelitian dan pemanfaatan biota perairan laut yang terkandung di dalamnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang ketiga ekosistem tersebut, yaitu adalah ekosistem mangrove, ekosistem Padang Lamun, ekosistem terumbu karang. Baik, mungkin ada kekurangan dari penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.